hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Itulah kerinduan hati kami Tuhan, selama kami hidup diberikan Tuhan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini adalah untuk kami terus boleh menyembah Engkau. Tiada hari dalam kehidupan kami selain kami memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan di atas segalanya. Dan ketika kami memuji, menyembah Tuhan, ada Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersama-sama pada saat ini Tuhan, melalui kelompok itu bersama KTB Immanuel ini, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu, ditegur, dikuatkan, dimotivasi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami untuk boleh mengerti, memahami, menjadi dasar pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami tidak mau hanya sebagai pendengar-pendengar yang baik, tapi kami harus menjadi cakap melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat malam. Puji Tuhan. Kita kembali bersyukur. Hari ini kita mengadakan kelompok tuh bersama atau KTB Immanuel ya di bulan November. Ya, minggu ke berapa ini? Kedua atau ketiga? Ya, minggu keberapa lah ya. Oke, baik. Sama-sama kita akan melanjutkan firman Tuhan. Terakhir minggu waktu itu Pak Ibu siapa ya? Ibu Sarah ya menyampaikan terakhir kitab Yakobus itu tentang iman ya. Tentang iman. Kita akan lanjutkan pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Jadi ini kitab Yakobus ini adalah terkenal dengan tema dewasa dalam Kristus. Jadi di pasal 1 sampai pasal terakhir, pasal yang kelima, itu semua Yakobus ya menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Kristen itu dewasa, menjadi dewasa di dalam Kristus. Oke, bagaimana melangkah dengan iman dan dewasa dalam Kristus. Mari kita lihat bersama-sama Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, dimulai membaca dari Tari. Ini ada berapa 12 enggak, satu-satu ayat aja dulu. Ya, satu-satu ayat dengan suara yang kencang. Ya, suara yang keras, jangan suara dalam hati. Yuk. Silakan. Yakobus pasal 3 ayat 1. Judul perikop dosa karena lidah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh hidupnya. Kita mengenakan tekan pada mulut kita sehingga ia memiliki kehendak kita. Secara demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh hidup. Demikian saja kapal-kapal walaupun amat besar dan tidak oleh amat keras, namun dapat dikendalikan oleh dunia. Tetapi yang amat kecil menurut kehendak kita. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memudahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecil api, ia dapat mengetaburkan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu benda yang memiliki tempat di antara anggota tersebut. Sesuatu yang dapat memulai seluruh tubuh dan menyebabkan kepada kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung, binatang liar, dan binatang laut dapat digunakan dan dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menggunakan lidah. Ini adalah sesuatu yang jelas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan,
Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Luar biasa. Ya, nas ini barangkali sudah pernah kita baca, bahkan mungkin kita dengar dalam khotbah ya, atau dalam satu penyampaian khotbah ini tentang lidah. Wow, lidah. Kalau kita baca baik-baik ini, lidah itu berhubungan dengan apa? Perkataan. Kalau orang tidak punya lidah bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Jadi apa itu rungu, gitu ya. Nah, tapi semua orang punya lidah. Kalau lidahnya hah? Ya kalau nggak bisa ngomong apa? Oh iya salah ya. Nah, benar ya itu ya. Oke, baik. Jadi topik KTB itu melangkah dalam perkataan. Saya sudah share di grup ini ya, bisa dibaca supaya bisa diikuti bersama-sama. Itu ada di share di grup Kingmi, Immanuel. Melangkah dalam perkataan, ya, perkataan. Tadi saya sampaikan di awal, lidah itu berhubungan dengan perkataan. Ya, lidah ini adalah satu yang dikatakan tadi Alkitab sangat kecil. Tapi itu bisa berbahaya, tapi juga bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, ya. Ya itu. Jadi perkataan kita yang didengar oleh orang lain. Oke, perkataan itu adalah perkataan yang bisa menentukan arah hidup kita, ya. Oke, coba apa menjadi sasaran dalam KTB ini, yaitu supaya kita semuanya anggota KTB menyadari pentingnya menggunakan apa? Lidah, ya, setiap hari. Ada nggak di antara kita dalam satu hari tidak ngomong? Ada nggak? Tidak ada. Nah, dalam satu hari diem aja 12 jam, nggak ngomong. Nggak mungkin ya. Ya, tidak mungkin. Pasti kita bicara ngomong. Hanya sekarang persoalan yang masalahnya adalah kita ngomong apa, membicarakan apa, memperkatakan apa, kan gitu. Ya, kalau kita evaluasi perkataan kita, perkataan yang membangun lebih banyak atau yang membuat orang lain tersandung. Ya, kita yang tahu. Ya, perkataan yang menyejukkan atau perkataan yang menyakitkan. Itu kan kita yang tahu. Ya, menyejukkan atau menyakitkan. Ya, perkataan yang menyenangkan atau perkataan yang buat orang lain tersandung, sakit hati. Gitu, ya. Nah ini sehari-hari kita menggunakan namanya lidah. Karena seperti saya kan berkata tentang ini, ya, lidah, ya kan? Ya kalau saya telan lidah saya nggak bisa ngomong, nggak bisa kan? Berarti betul pentingnya lidah. Coba telan dulu tekan dulu lidahnya lalu ngomong, bisa nggak? Bisa nggak? Nah, gitu nggak bisa kan? Ya, maka bersyukurlah kita ini diberikan oleh Tuhan lidah. Ya, lidah. Bayangkan kalau lidah itu di luar mulut, kira-kira seperti apa ya? Atau lidah itu keluar dari samping, dari pipi gini. Nah, ngeri banget. Makanya luar biasa kita bersyukur Tuhan memberikan kita lidah di tempat yang tepat, yaitu di mana? Di dalam mulut. Ya, mulut. Ya. Ya, lidah ini bisa bermasalah, sakit kalau seperti ibu kita, Ibu Gembala, lidahnya lagi bermasalah kan gitu ya. Itu bisa karena kata dokter karena lambung. Tapi sekalipun sakit lidah itu tidak mempengaruhi kita untuk bicara.
hanya mempengaruhi makannya tidak enak, gak ada rasa. Nah, gak ada rasa. Tapi kalau ngomong tetap bisa. Itulah hebatnya. Coba bayangkan, misalnya kalau lidah sakit, kita merasa makan tidak ada, bicara nggak bisa, gimana? Wow, itu mah bukan hanya cilaka 12, itu persoalan yang sangat mungkin tidak sulit juga terima. Artinya pasti hari-hari kita menggunakan namanya lidah, ya. Nah, itu jadi supaya kita menyadari pentingnya lidah, pentingnya perkataan, ya perkataan. Jadi introduksi ini ada contoh kasus mengenai Meriam dan Harun, ya. Pernah mengata-ngatain Musa, hamba Tuhan, ya, yaitu berkenaan dengan perempuan Kusi. Jadi kata-katai hamba Tuhan pimpinan mereka. Apa yang terjadi di sini? Mereka memprotes apakah hanya melalui Musa saja Tuhan berfirman. Apakah tidak bisa berfirman lewat mereka, lewat Harun, lewat Meriam? Mereka protes gitu. Seolah-olah mereka tidak percaya lagi Musa, bersungguh-sungguh mengata-ngatai hambanya. Hati-hati kalau mengata-ngatai hambanya, ya. Ya, artinya apa? Lihat nih. Perkataan itu didengar oleh Tuhan. Perkataan Meriam dan Harun itu didengar oleh Tuhan. Kita tahu Musa itu siapa yang memilih? Tuhan. Siapa yang mengutus? Tuhan. Langsung Tuhan yang memilih dan yang mengutus Musa itu. Itu hamba Tuhan. Jadi tidak boleh kita mengusik namanya hamba Tuhan. Barang siapa yang mengusik hamba Tuhan akan mendapatkan balasannya. Ya, karena Tuhan dengar. Ya, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Itu dia kan? Bangkitlah karena dikata-katain hamba Tuhan Musa itu oleh Meriam dan Harun. Apa yang terjadi? Tuhan murka terhadap mereka. Apa bukti murkanya? Ya, mereka apa? Jadi apa? Kena kusta. Hati-hati. Kalau saya mengusik hamba Tuhan, nanti ada kusta. Ya, tapi cukup bersyukurlah sekarang udah dengan hidup dalam kasih karunia, ya. Karena kusta barangkali menjadi penghalang berkat buat kita. Kalau zaman dulu, lihat tuh Maryam itu kusta. Ya, mengerikan sekali, ya. Ya, itu luar biasa. Karena Tuhan sudah mengatakan, jangan mengusik hambaku, barang siapa mengusik hambaku akan mendapatkan apa? Balasannya. Jadi nggak boleh siapapun itu, seperti apapun kesalahannya. Penulis buku atau eksposisi kitab, bisa namanya Whitman Nee, mengatakan banyak sekali pekerja Kristus yang tidak bisa mengendalikan lidah. Jadi dia pekerja Kristus, pelayan Tuhan, mungkin itu pengerja atau majelis, pendeta, ya masih banyak tidak dapat mengendalikan lidah. Padahal sebagai hamba-hamba Allah selalu bergaul dengan orang banyak. Ya, kan kita di gereja itu ketemu dengan banyak orang. Ya, sering ketemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Mereka itu merindukan kita atau tidak? Gitu kan? Mereka senang nggak dengan kehadiran kita? Itu tidak lepas dari apa? Perkataan kita, perbuatan kita. Ya, makanya nggak boleh sembarangan ngomong. Harus hati-hati. Berpikir dulu sebelum bicara. Jangan bicara setelah orang sakit hari baru menyesal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat melangkah dalam perkataan yang benar? Berarti perkataan kita harus selalu perkataan yang benar, ya, yang benar, ya. Yang untuk menjadi tambahan satu ayat firman Tuhan, baca dulu Efesus 4 ayat yang ke-28, ya, 28 cepat. 28. Ya. Ayat yang ke-28. Ya. Demikian firman Tuhan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, Terus. tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan ini dia. Ya, keluar betul. dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di situ ada dua perkataan yang kotor dan perkataan yang membangun. Nah, perkataan yang kotor itu ya perkataan negatif, ya, yang merusak diri kita sendiri, merusak orang lain. Kalau perkataan yang membangun itu ya udah pasti perkataan apa? Firman. Ya, firman. Nah, pertanyaan berikutnya, pernahkah saudara menyadari
perkataan yang keluar membawa risiko yang besar. Itu dia. Ya, itu tadi yang saya bilang. Seringkali kita berbicara ya tidak berpikir dulu gitu. Ya. Harusnya berpikir dulu kalau saya katakan ini kira-kira negatif atau positif. Membuat orang lain tersandung atau terbangun. Begitu. Ya. Mengapa? Karena perkataan itu bisa membuat orang lain kita tidak menghargai kita, tidak menghormati kita. Kalau perkataan kita perkataan yang tidak membangun. Jadi jangan salahkan orang lain kalau orang lain tidak menghargai, menghormati kita. Kalau perkataan kita itu membuat kita seperti itu. Ya, karena itu kita harus jaga perkataan. Risikonya besar. Sama-sama. Besar kalau salah, negatif, risikonya besar. Ya kan? Tapi kalau hal yang positif, itu dampaknya besar. Gitu ya. Ya, itu introduksinya. Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Bagaimana hubungan antara kita lihat bersama-sama masuk dalam observasi ya. Ya, bukan introduksi lagi. Betul ya, observasi ya? Ya, betul, observasi. Saya di sini salah buat introduksi. Observasi. Sekarang kita masuk dalam pengamatan. Ya, pengamatan. Bagaimana hubungan antara perkataan dengan kesempurnaan? Coba kita baca S1 sampai 2. Perhatikan. Jadi, hubungan antara perkataan dengan kesempurnaan. Ya. Jadi, kita perhatikan di sini. Jadi katakan apa? Saudara-saudaraku, jangan banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang yang dapat mengendalikan perkataannya dikatakan adalah orang sempurna. Tapi orang yang tidak dapat mengendalikan perkataannya itu berarti apa yang dikatakan di situ? Ya, ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, di sini ada ini hati-hati dengan tafsiran pasal yang 3 ayat yang pertama ya. Dikatakan dilarang untuk menjadi guru, bukan begitu maksudnya. Begini, guru itu kan pasti apa? Banyak apa? Bicara. Guru itu nggak pernah datang kelas hanya duduk ya bicaranya sedikit. Nah, itu bukan guru. Guru itu justru lebih banyak bicara daripada murid. Murid. Nah, artinya apa? Jangan sampai karena seorang guru perkataannya itu bisa menjadi batu sandungan kepada orang-orang mendengarnya. Ya, itu ya. Nah, jadi bukan larangan di sini jangan menjadi guru, nggak boleh jadi guru, bukan. Tujuannya adalah bagaimana perkataan seorang guru didengar oleh muridnya, ya perkataan yang membangun atau tidak. Berarti dia bisa mengekang lidahnya, ya mengucapkan kata-kata yang membuat anak-anak itu senang, murid-murid itu senang. Coba misalnya kalau guru terus mulai dari masuk sekolah sampai selesai marah-marah terus gitu kepada murid-muridnya. Kira murid-muridnya senang nggak? Senang nggak? Pasti Monik pulang dia, gurunya marah-marah terus, galak banget katanya misalnya. Ya, tapi belum pernah Monik ngomong begitu. Ya, miss-nya senang dan dia senang dengan miss-nya. Artinya apa? Berarti bicara dengan lemah lembut, bicara dengan sabar. Ya, sabar. Nah, tadi saya baca satu artikel. Di dalam mengajar anak-anak ternyata itu tidak boleh kita emosional. Ya, tidak boleh. Karena itu membuat anak itu menjadi takut, malah dia tidak konsentrasi. Gitu. Nah, tapi anak itu cepat bisa melupakan itu. Melupakan itu. Nah itu. Jadi perkataan seorang guru itu sangat menentukan. Nah, ya, perkataan kita semua sangat menentukan. Nah, jadi ada hubungan nggak? Ada hubungan perkataan guru yang dapat mengendalikan perkataannya, ucapannya, dan pasti itu dikatakan di ayat yang kedua tadi apa? Ya, barang siapa tidak bersalah dengan perkataannya, jadi tidak salah dalam mengucapkan kata-kata, tapi dia benar mengucapkannya, maka dikatakan sempurna. Ya, berarti orang ini adalah orang yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, tubuhnya.
Jadi lidah ini seperti apa ya? Nah, kita lihat seperti nakoda ya. Ya, nakoda yang menggerakkan kita berpikir, berkata-kata, berbuat. Itu perkataan. Ya. Jadi perkataan itu mengendalikan kita untuk apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat. Perkataan itu menentukan. Ya. Nah, sekarang kita lihat coba cari ilustrasi Yakobus tentang kuasa lidah, bagaimana ciri setiap ilustrasi tersebut. Ilustrasi. Di sini ada beberapa ilustrasi ya dari ayat 3 sampai 8. Yang pertama apa? Ya, mengekang mulut apa? Kuda. Itu yang pertama. Tahu kuda ya? Nah, menggunakan kekang pada mulut kuda. Pernah lihat apa itu yang di Bogor itu? Andong ya. Andong itu kan selalu di ini ya, ada kekang ya di mulutnya ya. Nah, bahkan penutup mata pun ada supaya dia tetap memandang lurus ke depan. Dikekang dia supaya apa? Kiri kanan dikekang. Jadi dia bisa bergerak maju mundur, nggak bisa mundur. Maju dan berhenti. Itu oleh siapa? Siapa yang mengendalikan? Hah? Ya, orangnya itu namanya apa? Siapa? Ya, kusir. Nah, itu sekaligus mengingatkan saya, kusir. Ya, kusir. Nah, seperti itu diilustrasikan lidah itu seperti itu. Harus kita kekang. Ya, perkataan kita itu harus kita kekang. Ya. Jadi kekang dalam arti harus menyampaikan berusaha untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang positif atau perkataan-perkataan yang bagus. Oke, satu. Yang kedua apa lagi? Ya? Menurut apa? Terus satu lagi ya, kapal. Ya, kapal dikatakan kapal walaupun besar dan digerakkan oleh apa? Angin keras, namun dapat dikendalikan kemudian amat kecil menurut jurumudi. Nakodanya itu kan nakoda dia punya itu setir, seperti kalau setir ya. Nakodanya itu kan kecil banget kan? Kecil. Itu jangan kita pikir kapal besar lalu dia punya setirnya besar banget. Kecil. Saya udah pernah lihat tuh. Tapi bayangkan setir yang kecil seperti itu bisa mengendalikan kapal yang sangat besar melawan angin. Nah, ini Yakobus ini hebat luar biasa ini. Berarti dia seorang pintar ya, tahu semuanya. Diumpamakan kuda, diumpamakan kapal. Berarti lidah kita ini ilustrasikan seperti kapal. Bisa nggak kita menjadi nakoda dari lidah itu gitu ya? Yang mengendalikan itu tuh luar biasa ya. Tadi kapal. Saudara lihat lagi selain kapal apa? Ya, api. Ayat berapa itu? Ayat yang kelima ya. Ya, coba lidah demikian ayat ke-6. 5 dan 6. Itu ada api. Tahu api? Api itu kalau kecil itu bisa menjadi sahabat. Dalam arti tidak bahaya pada saat memasak. Ya. Tapi coba kalau api itu sudah membakar hutan, bahaya. Kalau misalnya gas meledak, bakar rumah, bahaya. Api itu sangat besar, ya bahaya. Kalau tidak bisa dikendalikan. Makanya dimanapun itu selalu ada namanya petugas pemadam kebakaran untuk siap-siap, gitu, ya. Nah, diumpamakan lidah kita itu seperti api. Api itu biasanya apa? Menghanguskan. Hah? Iya, bakar dan menghanguskan ya. Ya. Yang berbahaya itu api itu bisa membakar, menghanguskan. Itu. Ya, makanya di daerah Pekanbaru sana banyak sekali ya, daerah-daerah yang dibakar sehingga itu bermasalah sampai ke negara lain, ke Singapura ya kan, ke Malaysia. Ya, karena Pak kena asapnya.
Indonesia ditegur, dimarahin oleh mereka, kan? Itu berbahaya, ya berbahaya. Itu api. Nah, api itu berbahaya. Berarti lidah itu berbahaya. Kalau salah gunakan, bisa menghanguskan, membakar orang, bisa membuat kita sakit hati, ya tidak ngomongan satu sama lain, diaman satu sama lain, itu karena perkataan. Itu, ya. Ya bisa, hal itu bisa terjadi. Ini luar biasa. Selain api apa lagi? Semua jenis binatang ya. Hah? Ada yang ketujuh. Semua jenis binatang liar. Waduh, lidah ini dikatakan liar. Ya, liar. Luar biasa. Berarti itu melebihi, bahkan dikatakan melebihi dari binatang buas. Lidah itu melebihi dari binatang buas. Yang kita tahu binatang buas apa? Singa, Hah? singa, Harimau, macan, Singa kan nggak terlalu banyak. singa, ya. Nah, diumpamakan lidah seperti itu. Wow, seperti binatang liar. Makanya gini, Cerewet namanya. perhatikan ya. Kalau perkataan kita menyakiti hati orang lain, berarti kita diilustrasikan binatang liar. Sekali lagi, kalau perkataan kita perkataan menyakiti hati orang lain, membuat orang lain tersandung, berarti perkataan kita api. Ya kan? Kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita, maka kita seumpama tidak bisa mengekang apa? Udah, kapal. Kan? Nah, itu sangat jelas ya. Ya, mengerikan lagi seperti binatang. Yang kita lihat tuh. Coba baca 2 ayat 8 itu. Silakan baca. Ayat 8. Tidak seorang pun yang berkuasa menggunakan lidah. Mm-mm. Dia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wow. Ngeri ya. Dikatakan tidak seorang pun yang bisa berkuasa menjinakkan lidah. Tapi dengan lidah kita bisa menjinakkan binatang buas. Tapi kita sendiri tidak bisa menjinakkan lidah. Dengan ucapan perkataan orang bisa menjinakkan binatang loh, binatang. Tapi kita sendiri tidak bisa mengekang lidah. Nah, dikatakan di situ, ya, diumpamakan seperti yang buas, yang tidak terkuasai. Wow, tidak terkuasai, tidak terkendalikan. Itu Alkitab katakan. Lalu penuh dikatakan apa? Penuh racun. Bukan hanya racun, dikatakan racun yang mematikan. Wow. Ini makanya hati-hati kita dengan ucapan kita, hati-hati kita dengan perkataan kita. Seharusnya orang yang sudah sering mendengarkan firman itu mempengaruhi perkataan kita. Firman itu mempengaruhi ucapan kita. Ya, menghindari gosip, menghindari fitnah, menghindari mengata-ngatain orang lain, gitu ya. Ya, itu jangan sering kita melakukan hal yang seperti itu. Ya mungkin orang itu tidak dengar, tapi Tuhan dengar. Kadang-kadang kita berani berkata karena kita lupa Tuhan ada yang mendengar. Coba kita jangan lupa Tuhan tetap mendengar. Karena mata Tuhan itu tertuju di mengawasi orang-orang percaya dan orang tidak percaya di segala tempat. Amsal katakan begitu. Oke, sekarang kita lihat tuh resiko jika seorang tidak mengendalikan perkataannya, apa resikonya? Ayat 8 tadi. Itu tadi apa dikatakan di situ? Mematikan ya, seperti racun yang mematikan. Itu resikonya itu. Jangan sampai kita lidah ini seperti racun. Tahu racun ya? Ya, racun tikus. Ya, racun apa itu membasmi binatang-binatang, racun. Pokoknya racun itu biasanya tujuannya adalah untuk mematikan. Jadi jangan sampai diumpamakan kita seperti itu. Kemudian sekarang kita lanjut dengan ayat 9 sampai 12. 9 sampai 12. Pertanyaannya, bagaimanakah menggunakan lidah secara praktis? Nah, sekarang bagaimana menggunakan lidah? Sama saja bagaimana mengekang lidah, menggunakan lidah. Coba kita lihat mulai dari 9. Pertama adalah untuk memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan.
Bapa kita. Ya, tapi juga dikatakan apa? Dengan lidah kita bisa mengutuk manusia. Nah, nggak boleh mengutuk manusia, mengutuk sesama kita. Ya, itu adalah hak, itu adalah ciptaannya Tuhan. Nggak boleh mengutuk ciptaannya Tuhan. Ya, sekalipun dia jelek, sekalipun dia mungkin ada kekurangan, ya, ya dari tubuhnya, misalnya kurang tangan, ya kan, hidungnya tidak mancung, ya, matanya mungkin tidak sipit, ya kan, apapun bentuk kekurangan dalam tubuhnya itu kita tidak boleh hina, ya, ya, itu adalah ciptaan Tuhan, ya Tuhan. Ya, kita lihat lagi, apa lagi? Yang harus menggunakan lidah 10. Ya, ya dari mulut yang satu keluar apa berkah. Berarti kita harus apa, lidah ini kita gunakan untuk memberkati. Jadi jangan mengutuk, ya jangan mengutuk. Ya, apapun itu jangan alasannya, jangan pernah mengutuki orang gitu. Ya, tapi harus diberkat. Ya. Kemudian apa yang ke-11? Ayo, ayat 11. Bagaimana kita menggunakan lidah? Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar, air pahit, atau mata air yang sama? Artinya apa ini? Ya? Jadi dari lidah ini seharusnya jangan memancarkan dua, negatif positif. Seharusnya yang positif. Ya. Ya, misalnya tadi dikatakan sumber air itu ya seharusnya sumber air memancarkan air tawar. Ya tawar gitu, jangan ada pahitnya. Gitu. Jadi tidak ada air itu tawar, air itu pahit. Artinya satu jenis air mana yang diminum itu. Nah, air seperti itu ini tidak pahit, ini tawar. Jadi harus satu rasa. Ya, satu rasa. Saya minum dulu ya. Nggak pahit. Kan? Nggak pahit. Nah, itu maksudnya biarkan ucapan perkataan kita ini hanya satu saja, yaitu apa? Yang positif, yang membangun. Jangan yang lain. Ini katakan, apa yang kita perkatakan itu adalah keluar dari mana? Meluap dari hati. Ya, setiap ucapan kita itu sudah diproses dalam pikiran, proses dalam hati. Ya, coba kita lihat lagi ayat 12 sekarang. Ayat 12 apa? Saudara-saudaraku, baca dulu. Tari. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Iya, ini masalah buah ini. Apakah buah ara menghasilkan buah zaitun? Tidak mungkin kan? Betul nggak? Pohon ara menghasilkan buah zaitun. Tidak mungkin tuh. Tidak. Kemudian pokok anggur menghasilkan buah ara. Ya kalau ara pohonnya pohon ara ya buah ara. Kalau pohonnya pohon anggur maka buahnya juga anggur. Ya. Jadi ini sangat jelas sekali. Jadi dari perkataan kita orang lain bisa kita tahu siapa kita. Nah, kan dikatakan tidak pernah buah itu jatuh dari apa? Jauh dari pohonnya. Dia selalu dekat dengan pohonnya. Dan tidak pernah pohon mangga menghasilkan buah jeruk. Gitu. Ya, artinya apa? Ini adalah masalah konsistensi kita bicara gitu. Kalau kita bicara A ya A gitu. Jangan tiba-tiba nanti berubah jadi B gitu, ya. Ya, itu hasilnya begitu. Kalau perkataan kita itu adalah perkataan yang kita harus membangun, ya udah itu aja kita kerjakan, lakukan gitu, ya. Kadang kalau orang menegur dengan perkataan yang membangun bisa dicurigai dengan negatif. Nah, apa-apa, tetap aja perkatakan, ya. Jadi ini demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mustahil, tidak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin. Ya, air asin menghasilkan air
tawar. Air tawar menghasilkan air asin. Nah, gitu. Jadi ini sangat jelas. Inilah bagaimana kita menggunakan apa lidah. Ya lidah. Ya lidah. Oke, sekarang masuk interpretasi. Ya, beberapa orang udah lihat jam. Yuk, mari kita lihat. Ayat yang lanjutkan. Ini interpretasi. Mengapa lidah atau perkataan sangat penting untuk dalam hidup sempurna? Silakan. 1-2 orang masing-masing. Mengapa lidah atau perkataan sangat penting untuk dapat hidup sempurna? Mengapa? Ayat 2, supaya kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuh. Pertanyaannya dengar dulu. Mengapa lidah atau perkataan sangat penting supaya hidup kita sempurna? Mengapa perkataan ini sangat penting? Hah? Mengapa? Penting nggak perkataan itu? Penting. Sekarang mengapa penting? Hah? Mengapa penting? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa dengan perkataan kita? Nah, dengan melalui perkataan orang bisa tahu siapa kita. Betul tuh, ya. Ya. Orang akan bisa mengukur siapa kita itu dengan ucapan kita, dengan perkataan kita. Kita masih anak-anak atau menjadi sudah orang dewasa, itu atau hamba Tuhan atau hamba setan. Nah, ya. Ya, apalagi selain yang disampaikan oleh Ibu Gembala tadi, apa lagi? Ya, apa lagi? Hah? Misalnya kita ngomongnya dari orang itu akan sambil saudara kita asal kalau ngomong gitu artinya begitu. Ini ditafsirkan kalau ini realitasnya, kalau ini teorinya. Jadi artinya bahwa orang dapat melihat kita atau menghargai kita dari apa yang kita katakan. Ya, itu. Jadi orang bisa menghargai kita atau menghormati kita dari apa yang kita perkatakan. Ini perkataan yang misalnya kita janji dengan seorang kita harus tepati. Itu, ya kan? Ya, tidak boleh kan gitu, itu ya. Nah. Jadi orang lain bisa menghargai kita karena perkataan kita bisa dipegang, dipercaya, gitu, dipercaya. Ada lagi, satu lagi. Ayo. Bidar, apa? Mengapa perkataan itu penting? Supaya hidup sempurna, kan? Perkataan ini membuat kita menuju kepada kesempurnaan, gitu. Nah, mengapa? Hah? Apa? Ayo, satu lagi. Salah tidak apa-apa. Karena melalui perkataan orang seperti Perkataan kita dapat membangun, ya, motivasi orang, terus memberkati, dan perkataan kita itu menjadi berkat buat orang tersebut. Iya, membangun, itu ya, perkataan membangun, perkataan yang memotivasi, ya, betul. Jadi itu jadi buat orang senang ya. Jadi bukan ngoceh nggak jelas gitu ya. Ya marah-marah terus nggak jelas gitu ya. Nah begitu ya. Ya jadi itu perkataan seperti itulah perkataan yang kita harapkan ya dalam kehidupan kita, motivasi. Dan yang lain sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, pertanyaan kedua diinterpretasi. Apakah maksud orang tidak bersalah dalam perkataan? Ayo. Apakah maksudnya orang tidak bersalah dalam perkataan?
tidak bersalah dalam perkataan. Orang Gitu. yang tidak bersalah dan Ya, berarti Dia selalu memandang dirinya benar. ini hal yang positif loh. Apakah maksudnya orang tidak bersalah dalam perkataan? Itu orang sempurna loh. Nah. Orang yang tidak bersalah dalam perkataan. Iya. Itu orang yang sempurna. Siapa yang Orang yang bisa mengendalikan. Nah, Tidak bisa mengendalikan. ya orang ini berarti simak ya. Apakah maksud orang loh tidak bersalah dalam perkataan, tidak bersalah dalam perkataannya. Jadi apa yang diucapkan itu dia salah. Tapi Nah, orang itu menganggap bahwa perkataannya semua tidak salah. nah, Berarti dia menganggap dirinya bahwa kita salah. Ini positif dan negatif. Iya. Hah? Ini dulu negatif atau positif? Kita harus tahu dulu pertanyaannya negatif atau positif. ya makanya di ayat kedua itu lihat tuh berarti ayat kedua itu. Dia orang yang Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita sadar itu ya. Ya, banyak hal kita sadar itu. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna. Nah, kalau seorang yang tidak salah dalam perkataan, dia disebut sebagai orang sempurna. Nah, kalau kita berkata-kata tidak pernah salah, ini nih. Kalau kita perkataan kita tidak pernah salah, berarti kita sempurna. Itu sempurna. Wow, ada nggak seperti itu ya? Ada nggak ya? Ada ya? Wow, dia tidak pernah perkataannya salah. Berarti selalu benar. Berarti sempurna. yang Siapa kalau Tuhan Yesus manusia 100% loh. Ada nggak manusia? Ada Tuhan Yesus. kata Pak Janes ya, Yesus itu adalah manusia sejati. Ya makanya. Ya. Sempurna dalam perkataan. Kalau Yesus Ada. hanya Yesus, tak ada yang selain itu yang dimaksud Timur. Ya, tapi Yakobus ini mengharapkan manusia seperti itu, ya. Tapi satu sisi dikatakan kita banyak berbuat salah. Tapi orang berbuat salah itu harus ya mengakui kesalahannya, ya memperbaikinya. Ya, memperbaikinya. Oke. Karena dikatakan di situ kan ini, berilah contoh-contoh praktis, contoh-contoh yang perkataan yang tidak bersalah. Ya, contohnya apa? Ya, tadi sudah ada di dalam kita di pengobservasi tadi. Ya, kalau kita mengatakan sesuatu A, ya A, B, ya B. Jangan melenceng ke dari A ke C. Ya, secara umum. Hal yang lebih praktis dan jelas sesuai dengan apa yang kita baca tadi itu. Yang memberkati. Ya, perkataan tadi itu loh. Perkataan. Ya, perkataannya dilakukan gitu kan. Ini kita jangan lari dari ayat yang kita sudah baca tadi. Ya, kecuali nanti di aplikasi. Ya. Berarti itu perkataan yang memuji Tuhan, ya kan? Ya, perkataan yang memberkati, gitu kan? Ya. Ya, perkataan apa lagi di situ? Ya, perkataan-perkataan itu semua, pokoknya perkataan yang memuji dan memberkati. Ya, memberkati itu. Jadi perkataan kita itu yang praktis itu misalnya kalau perkataan yang memberkati itu seperti apa? Perkataan yang memberkati seperti apa? Yang berkata positif. Nah. Ya itu kembali lagi tadi di sini. Kalau menurut saya tergantung orang. Kalau orang itu lagi sedih, ada yang menghibur. Ya. Kalau orang itu lagi sakit, Ya, tapi kan ujung-ujungnya ada positif kan. Ada bangun. Contohnya ini. Dan perkataan itu tidak hanya perkataan. Iya. Supaya perkataan itu menjadi berkat, perkataan plus tindakan. Perkataan yang memberkati. Perkataan yang memberkati. Contohnya seperti sama Iya. anak-anak. Contohnya kayak sama anak-anak. Wow, kamu pintar. Itu kan memberkati dia. Iya. Dia senang. Pokoknya
Pokoknya perkataan yang menguatkan orang lain itu. Misalnya, Iya. yang positif. Walaupun dia nggak dikasih duit dia, oh iya ya. Jangan salah, perkataan yang memberkati tidak harus menyenangkan. Kalau orang itu berbuat dosa menegur, Itu maksudnya kan hanya memuji. Yang menegur. hanya begitu. Kalau orang itu bersalah, mungkin kita berikan motivasi yang baik kepadanya. Berarti kata yang positif membangun juga itu. Semuanya, ya kan? Perkataan positif ya. Ya. Ketika dia punya masalah, kita menjadi motivator yang mungkin kan kita tampung semua apa yang menjadi keluhan. Terus begini ya. Ya itu perkataan misalnya kalau lagi orang lagi ulang tahun kita ucapkan apa perkataan memberkati kan, panjang umur, sehat selalu, gitu kan? Nah, selalu kata ke orang yang ulang tahun pernikahan apa kita katakan bahagia selalu kan gitu. Ya, gitu. Ya, oke, jadi itu banyak contoh-contoh perkataan yang bisa membuat orang lain diberkati ya. Bahkan juga tadi memuji orang lain. Boleh nggak memuji orang? Boleh. Asalkan pujian itu tulus, lahir dari hati dan sesuai dengan yang ada pada orang itu gitu. Jangan kita puji padahal nggak ada pada orang itu. Iya. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut aplikasi. Seringkanlah pengalaman saudara mengatakan yang salah. Nah, perkataan yang salah. Yuk. Contoh apa? Perkataan yang salah. Pasti kita semua pernah punya pengalaman perkataan yang salah kan? Pernah pasti, nggak mungkin. Satu aja dari sekian banyak itu. Satu aja. Apa? Iya betul, udah pasti kata negatif kan. Seringkanlah pengalaman saudara pernah mengatakan perkataan yang salah. Perkataan yang salah. Orang lain perkataannya. Ngomongin orang. Di depan baik, ya malaikat, mulus, di belakang. Di belakang diomongin di kursi. Ya perkataan yang salah itu banyak ya, banyak sekali. Manusia kita bilang monyet, ya kan? Manusia kita bilang anjing, ya kata panggil ya kan gitu ya. Nah, jadi perkataan yang salah, perkataan yang kotor ya. Ya. Bahasa kau ya, nggak punya mata kau ya. Nah, itu dia ya. Yang salah itu yang. Kau taruh di mana itu matamu? Oh orangnya baik padahal tidak baik gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita bilang baik karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu maka kita katakan baik gitu ya. Oke, banyak yang lain. Yang berikutnya aplikasi. Bagaimana saudara mengendalikan lidah dan perkataan? Ya, bagaimana kita mengendalikan lidah dan perkataan kita? Ayo. Pengalaman pribadi Ya. dengan yang lain tidak sama. Kan ini aplikasi penerapan dalam hidup kita. Tadi gini, dulu perkataan saya selama ini banyak sekali perkataan yang salah menjadi batu sandungan menyakiti hati orang lain. Ya kan? Sadar. Lalu sekarang perkataan saya harus perkataan yang ya membangun. Atau mereka berpikir lu sebelum berbicara, betul itu Pak Pendeta. Ya. Jadi namanya mengendalikan lidah, hati-hati dengan ucapan kita itu, ya. Ya, dapat menguasainya. Ya. Oke, sekarang diskusi. Bagaimana perkataan orang percaya dalam menghadapi situasi yang sulit, yang menuntut berbohong? Ya, bagaimanakah perkataan orang percaya dalam menghadapi situasi sulit? Nggak apa-apalah. Nah, kadang-kala situasi itu kan membuat kita bisa berbohong,
berbohong, daripada saya nanti dimarah, daripada saya nanti ditegur, ya kan? Ya daripada saya nanti beresiko, mendingan berbohong. Ya, coba, Mak, kita lebih baik berkata benar atau berkata bohong? Dua-duanya ada resiko kan? Ya, kalau kata benar, Resikonya ke kita kalau ya, Kalau resikonya besar. ya. Kalau kata bohong, kalau sering kita berbohong, tai kucing dengan tai kerbau sama aja. ya. Kalau sering berbohong, itu maka kita tidak dipercayai. Itu hati-hati, jangan sering berbohong. Ya, berbohong. Nah, katakannya kalau yang katakan tidak, kalau tidak, tapi Selebihnya dari itu. Dari si setan. tapi kadang-kadang jalan dan perbaikan. Harus belajar. Tidak kompromi. Karena apa? Kalau kita kecil berbohong, besok lagi tambah kecil. Tahu-tahu jadi bohong. Oke, sekarang kita langsung saja yang itu. Diskusikan kiat-kiat mengendalikan perkataan dalam setiap situasi atau kondisi. Apa, Bu? Yaitu pada saat marah. Saja kiat-kiat dalam mengendalikan kita. Tarik nafas. Pada saat marah. Tarik nafas. Saat marah, bagaimana kita pada saat marah mengendalikan lidah? Lagi berdebat, menimbang pergi. Dan diam. Tinggalin. Tinggal. Marah, emosi. Iya, mengerti. Tinggal dulu berapa, 1 jam, 2 jam. Berhari-hari juga. Ketika orang lain marah ke kita, itu ya marah. Ini, kalau ketika orang lain marah kepada kita, kita harus belajar jangan terikut emosi, ikut marah. Artinya bisa menahan diri. Nah, Tapi ibu kan ngomong begini, itu betul. Nanti ibu 4. ya, Berarti 4 ibu. banyak kita harus belajar untuk sabar dan menahan diri. Ya, jadi orang lain marah, jangan kita ikut-ikutan marah. Jangan begini, Bu. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika orang lain memfitnah kita, Jangan balik. kembali fitnah dia. Itu bukan mengendalikan lidah. Ya. Itu memuaskan lidah. Ya, kalau kita difitnah orang lalu kita balik fitnah, itu namanya memuaskan lidah dengan seperti binatang buas. Berarti kalau kita difitnah apa yang kita lakukan? Senyum. Haleluya, Yesus dahsyat gitu. Kalau kita gini aja. Dalam firman Tuhan nggak ada kata siapapun yang memfitnah kau ya udah, jangan malas. Ya tetap aja kalau orang fitnah kita menahan diri, sabar. Ya sabar, ya. Ya udah, biarkan aja seperti apa angin berlalu gitu ya. Itu seperti itu. Artinya perlu juga kita ini adalah ada saat-saat tertentu untuk apa? Cuek, dalam arti cuek di situ. Jangan kita pikirkan di pikiran kita proses dalam hati kita, kok bisa berkata begitu ya? Dari siapa itu ngomong begitu? Wah, kita cari siapa? Cari orangnya, cari siapa yang ngomong gitu kan? Mengembang kemana-mana. Jangan. Ya, baik, ya udah, terserah dia. Itu urusannya dengan Tuhan. Tanggung jawabnya dengan Tuhan. Misalnya kalau ada yang ngolok-olok kita, mengolok-olok, bagaimana? Yang mengata-katai. Sabar. Betul ya? Sabar ya, sabar. Nahan diri. Coba buka ayat hafalan Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Ayo. Matius 5 ayat 37. Sudah? Ayo kita baca bersama-sama 2, 3 ya.
ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Iya, amin. Itu berasal dari si jahat. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari situ berasal dari si jahat. Itu kita harus berdiri atas kebenaran. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Ya, begitu. Ini luar biasa. Kalau kita mengatakan lebih dari situ, maka kita ini berasal dari siapa? Si jahat. Ayat yang terakhir sebagai penutup. Sebagai penutup buat kita. Amsal 25:11. Ini aja ayat hafalannya. Amsal 25:11. Yuk bersama-sama kita baca. Ini menjadi ayat penutup. Amsal 25 ayat 11. Udah? Ayo baca bersama-sama 2 3 ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Wow, maksudnya apa ini? Perkataan yang diucapkan ya tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, ini apa ini? Berarti perkataan yang baik itu kita ucapkan tepat pada waktunya. Tepat. Kalau sampaikan tepat pada waktunya, itu akan menjadi seperti dikatakan buah apel emas. Itu berharga ya, berarti ya. Berharga di pinggan perak. Perak itu pun juga berharga. Jadi perkataan kita itu menjadi perkataan yang berharga, ya. Ya, berharga. Jadi berkata-katalah tepat pada waktunya. Ya, ucapkanlah perkataan kita tepat pada waktunya sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kesimpulannya hari ini kita harus mengekang lidah kita, harus mengendalikan lidah kita. Gunakan lidah itu untuk memuji Tuhan, gunakan lidah itu untuk apa? Memberkati. Jangan gunakan lidah untuk mengutuk, ya jangan ya, tapi memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Silakan lanjutkan.